Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang tabel periodik unsur gitu. Tabel periodik unsur itu tabel di mana letak unsur-unsur kimia gitu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangan tabel periodik. Nah, jadi tabel periodik itu mengalami beberapa perkembangan gitu. Nah, yang pertama pengelompokan unsur oleh Lavoisier atau tulisannya Lavoisier gitu. Menurut Lavoisier, Lavoisier membuat daftar 33 unsur kimia yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok nih gitu. Yang pertama yang merupakan kelompok gas itu contohnya oksigen, nitrogen, dan hidrogen gitu. Yang kedua, dalam kelompok logam. Dalam kelompok logam ini yang cukup banyak. Ada antimon, arsenik, kobalt, timah, mangan, dan seterusnya sampai tungsten. Nah, lalu kelompok non-logam. Kelompok non-logam ini ada sulfur atau belerang, fosfor, karbon, asam klorida, dan asam fluorida. Nah, yang terakhir ini kelompok tanah gitu. Contohnya kapur atau kalsium oksida, magnesia atau magnesium oksida, aluminium atau aluminium oksida, dan silika atau silikon oksida gitu. Nah, tapi pengelompokan ini dikritisi oleh banyak ilmuwan. Katanya masih ada unsur-unsur lain yang belum termasuk dalam kelompok ini. Nah, akhirnya berkembanglah hukum triade yang dikemukakan oleh Do-Bereiner gitu. Nah, Do-Bereiner di sini mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia dan massa atom gitu. Nah, triade sendiri ini artinya tiap 3 unsur yang mempunyai persamaan sifat disusun dalam satu kelompok gitu. Tri kan berarti dia 3 unsur. Jadi maksudnya begini, misalkan ada 3 unsur. Nah, unsur yang kedua ini atau yang di tengah mempunyai massa atom itu rata-rata dari si unsur ke-1 dan unsur ke-3 gitu. Contohnya di sini ada litium dengan nomor massa 7, natrium kita belum tahu, kalium dengan nomor massa 39 gitu. Nah, untuk mengetahui nomor massa si natrium berarti caranya 7 ditambah 39 dibagi 2, 23 atau rata-rata. Nah, rata-rata antara si unsur ke-1 dan unsur ke-3 itu merupakan nilai dari nomor massa unsur ke-2 gitu. Contoh lagi, ini ada kalsium, strontium, dan barium gitu. Di sini untuk mencari nomor massa strontium berarti 40 ditambah 136 dibagi 2 sama dengan 88 gitu. Tapi hukum triade di sini juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya itu ternyata banyak unsur yang mempunyai sifat yang mirip tapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, kan kalau di sini dia disebutkannya hanya 3 unsur aja nih. Nah, ternyata ada banyak unsur yang punya mirip yang sifat yang mirip tapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, oleh sebab itu berkembanglah hukum oktav oleh John Newlands gitu. Di sini Newlands mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, sifat unsur ke-8 mirip dengan sifat unsur ke-1. Unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-2. Begitu seterusnya. Nah, karena pengulangan sifat di setiap unsur ke-8, maka hukum ini disebut dengan hukum oktav gitu. Contohnya gini. Jadi unsur menurut Newlands itu dibagi menjadi 7 kelompok. Maaf, 7 kelompok. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, misalkan di sini H. H berarti dia memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8. Begitu pengulangan. Berarti litium mempunyai kemiripan sifat dengan unsur yang ke-9, natrium gitu, dan seterusnya gitu. Tapi hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya itu dia tidak berlaku untuk unsur-unsur yang mempunyai nomor atom besar. Dia hanya berlaku untuk unsur-unsur yang mempunyai nomor atom
kecil gitu. Selain itu, si Newlands juga tidak menyediakan kolom atau tidak menyediakan unsur-unsur yang belum ditemukan gitu. Nah, karena kelemahannya itu berarti berkembanglah tabel periodik unsur yang dikemukakan oleh Mendeleev dan Mayer gitu. Menurut Mendeleev dan Mayer, unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom dengan mengutamakan sifat-sifatnya. Nah, di sini si Mayer itu berperan yang mengulik sifat fisikanya, sedangkan Mendeleev itu mengulik tentang sifat fisika dan kimianya. Nah, karena mereka punya kesamaan nih, kesamaan apa yang dia kulik, berarti akhirnya dia berkolaborasi bikin tabel periodik unsur menurut Mendeleev dan Mayer gitu. Terus menurut Mendeleev dan Mayer juga dia sudah menemukan 8 deret vertikal yang disebut golongan yang memiliki sifat yang sama. Jadi karena adanya diskusi mereka, akhirnya mereka menyimpulkan nih, oh berarti ternyata tabel periodik unsur itu memiliki 8 deret vertikal yang disebut dengan golongan gitu. Nah, lalu teori Mendeleev dan Mayer disempurnakan lagi oleh ilmuwan yang bernama Henry Moseley gitu, atau disebutnya dengan tabel periodik modern gitu. Moseley mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kalau tadi di Mendeleev dan Mayer dia sudah menemukan golongan, nah kalau di tabel periodik modern ini Moseley sudah menemukan periode. Jadi tabel periodik yang kita gunakan sekarang itu ada yang disebut golongan dan yang disebut dengan periode gitu. Golongan itu yang berderet vertikal atau ada 8 deret vertikal, sedangkan periode itu yang merupakan deret horizontal yang ada 7 gitu. Terus menurut Moseley, unsur yang elektron valensinya sama diletakkan dalam satu golongan, sedangkan unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama diletakkan dalam satu periode gitu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang golongan dan periode. Nah, golongan itu tadi yang berderet vertikal, sedangkan periode yang berderet horizontal. Nah, ternyata golongan itu dibagi jadi dua, golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu disebut dengan golongan A, sedangkan golongan transisi disebut dengan golongan B gitu. Kita bahas satu-satu ya. Di sini golongan A atau utama. Nah, menurut konfigurasi elektron Bohr, unsur yang elektron valensinya sama maka diletakkan dalam satu golongan. Unsur yang jumlah kulitnya sama maka diletakkan dalam satu periode. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan golongan dan periode dari unsur kimia gitu. Caranya kita harus mengetahui dari nomor atomnya gitu. Nah, contohnya di sini masih ingat konfigurasi elektron Bohr yang pakai subkulit KLMNOPQ gitu. Nah, misalkan di sini ada natrium dengan elektronnya, kita tulis dulu. Elektronnya ada 11, ya kan? Nah, berarti konfigurasinya kita tulis dulu. K, L, M, N. Gitu. Kita sediain 4 subkulit. Gitu. Konfigurasinya gimana? Di K, 2. L, 8. Nah, untuk mencapai 11 dia kurang berapa? Kurang 1. Berarti di M hanya 1. Nah, kalau kayak gini, elektron valensi ini nih. Elektron valensi ini menyatakan apa coba? Menyatakan letak golongan. Berarti kalau kayak gini, karena elektron valensinya 1, maka dia berada di golongan 1A. Nah, golongan 1A. Terus periode.
Periodenya itu kita lihat dari jumlah subkulit yang dia perlukan. Di sini dia butuh berapa subkulit? 1, 2, 3. Berarti periodenya di 3 gitu. Untuk penulisan golongan itu harus menggunakan angka Romawi gitu, oke? Nah, sekarang yang contoh kedua. Fe26 berarti elektronnya ada 26. Kita bikin lagi subkulitnya KLMN. Nah, terus kita konfigurasikan. Konfigurasikannya berarti di K dia 2, di L 8, di M langsung 18. Kalau 18 nanti kelebihan jadi 28. Berarti kita pecah nih, dia kurang berapa? Kurang 16, berarti 8, 8. Nah, ini yang di akhir itu namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi itu untuk mengemukakan golongan. Berarti si Fe ini ada di golongan berapa yo? Golongan 8A. Periodenya, periode berapa yo? Nah, dia butuh berapa subkulit? 1, 2, 3, 4. Berarti ada di periode 4. Gitu. Sekarang contoh lagi. Cl atau klorin atau klor. Nah, di sini 17. Elektronnya berarti 17. Kita bikin lagi kolom. Subkulit K, L, M, N. Nah, 2, 8 di M berarti 7. Nah, ini karena elektron valensinya 7 berarti dia ada di golongan 7A. Sedangkan periodenya dia ada di periode ke-3. Begitu. Nah, lalu golongan A ini dia bisa ditentukan berdasarkan dua konfigurasi. Konfigurasi Bohr sama konfigurasi mekanika kuantum. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang konfigurasi elektron Bohr. Sekarang bahas tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Gitu. Jadi, menurut mekanika kuantum, golongan A itu dibagi menjadi 2 blok atau 2 subkulit, yaitu subkulit S sama subkulit P. Masih ingat bilangan kuantum? Nah, kalau di golongan A itu ada 2 subkulit S sama P. Gitu. Nah, di S, karena dia cuma punya 2 elektron, berarti hanya S pangkat 1 dan S pangkat 2. Nah, karena di atas, di pangkatnya ini, dia mempunyai angka 1, berarti dia dapat menentukan bahwa unsur tersebut letaknya di golongan 1A. Berarti kalau dia pangkatnya S2, berarti di golongan 2A gitu. Nah, kalau P, karena P itu punya 6 elektron, jadi kita harus menggabungkan antara subkulit S dan subkulit P gitu. Pokoknya pangkat ini merupakan jumlah atau golongan letak unsur tersebut gitu. Misalkan di sini ada S2 sama P1, berarti dia ada di golongan 3A. S2 sama P2 di golongan 4A. S2 sama P3 ada di golongan 5A. S2 sama P4 ada di golongan 6A. S2 sama P5 ada di golongan 7A. S2 sama P6 ada di golongan 8A gitu. Ternyata di golongan A juga dia per golongan punya nama-namanya sendiri gitu. Nah, kalau golongan 1A itu disebutnya dengan golongan alkali. Nah, kalau 2A itu disebut dengan alkali tanah. 3A itu disebut boron, 4A disebut karbon, 5A disebut nitrogen, 6A disebut oksigen atau ada yang menyebutkannya juga kalkogen, 7A disebut golongan halogen, dan 8A disebut gas mulia. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh aja ya.
Nih, di sini misalkan ada oksigen dengan nomor atom 8, berarti elektronnya juga 8. Nah, pertama kita harus konfigurasikan dulu dia, gitu. Kan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4, gitu. Nah, untuk menentukan golongan, kan di sini tadinya valensinya si O itu 2p4 kan? Nah, karena kalau di golongan A itu blok S harus ikutan, berarti untuk menentukan golongan, valensinya dari sini, 2s2 dan 2p6. Nah, golongannya, karena golongan itu yang ini nih atas, pangkat atau pangkatnya. Ini kan 2 tambah 4, 6. Berarti si O itu ada di golongan ke-6. Terus periodenya itu, dia periodenya yang bilangan kuantum utama. Ini kan ada 2 nih. Nah, ambil 1, berarti periodenya ada di kedua gitu. Sekarang kalsium. Kalsium elektronnya ada 20. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s2. Nah, karena si kalsium itu dia akhirnya udah 4s2, berarti ini aja yang kita ambil untuk menentukan golongan. Nah, ingat, golongan itu yang pangkat. Nah, di pangkatnya ini kan ada 2, angka 2. Berarti si kalsium ada di golongan 2A dan periodenya dia periode ke-4 gitu. Terus sekarang yang KR. Elektronnya 36, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, di sini. Kan di sini tadinya elektron valensinya 4p6. Nah, kan kalau golongan A itu tadi S-nya itu subkulit S harus ikutan gitu. Nah, kita lihat ke sampingnya coba. Ke sampingnya dari 4p6 itu kan 3d10. Nah, sebelahnya lagi 4s2. Nah, berarti untuk menentukan golongan sama periode dari unsur Kr itu kita ambil yang 4s2 sama 4p6. Jadi yang 3d10 ini kita lengkap, kita biarin aja gitu. Oke, kita buletin. Nah, di sini golongannya berarti ingat golongan itu tadi jumlah pangkat. Nah, di sini ada 2 sama 6, berarti dijumlah 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti KR itu ada di golongan 8A. Sedangkan periodenya, ingat, periode itu di bilangan kuantum utama, yaitu 4. Berarti ada di golongan 8A dan periode 4. Tadi kan golongan A atau golongan utama, sekarang yang golongan B atau golongan transisi. Nah, golongan B itu semuanya termasuk unsur logam gitu. Pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius, unsur golongan transisi ini berupa zat padat kecuali Hg berbentuk cair. Hg itu yang biasanya ada di termometer atau air raksa gitu. Nah, kan kalau tadi golongan A itu ada 2 cara untuk menentukan golongan dan periode, yaitu konfigurasi elektron Bohr sama konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, kalau di golongan B, dia cuman pakai konfigurasi elektron mekanika kuantum gitu. Jadi, kalau A itu bisa pakai yang subkulit KLMNOP gitu. Kalau golongan B, dia cuman pakai yang 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Nah, ternyata golongan B itu juga dibagi menjadi 2, yaitu transisi luar atau blok D dan transisi dalam. Transisi luar itu kan kalau tadi yang A itu pakainya subkulit S sama P. Nah, kalau golongan B itu dia pakai subkulit D. Jadi dia butuh S sama D gitu. Nah, di sini S-nya S2 sama D1 karena subkulit D itu punya 10 elektron, jadi kita bikin nih 10. D1 sampai D10. Gitu. Kalau S2 sama D1 itu termasuk golongan 3B. S2 sama D2 itu 4B. S2 sama D3 itu 5B. S1 sama
D5 itu 6B. Nah, di sini itu ada aturan namanya setengah penuh gitu. Jadi si S itu kan 2 seharusnya, tapi karena ada aturan setengah penuh, jadi 1, setengahnya dari 2 kan 1. Nah, jadi juga sama nih. Jadi kan tadinya 10 elektron kan? Nah, kita ambil setengahnya. Jadi S1 sama D5 itu di 6B. Terus S2 sama D6 itu 7B. S2 sampai D8, dari D6 sampai D8 itu termasuk 8B. Sedangkan S1 sama D10 itu termasuk golongan 1B. Gitu. Kalau S2 sama D10 itu 2B. Gitu. Yang membedakan hanya di golongan 6B sama 1B. Gitu. Dia menganut aturan penuh setengah penuh gitu. Terus transisi dalam. Nah, transisi dalam ini dia butuh subkulit F. Nah, transisi dalam ini dibagi lagi jadi 2, yaitu lantanida dan aktinida. Kalau lantanida itu elektron valensinya 4F, kalau aktinida elektron valensinya 5F. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada kromium dengan nomor atom 24, berarti elektronnya juga 24. Nah, kita konfigurasiin dulu nih, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 gitu. Nah, kan kalau golongan B itu dia nih di sini kan dia elektron valensinya 3d4. Nah, kan tapi kita butuh si subkulit S, berarti subkulit terakhir kita ambil ini. Nah, 4S2 sama 3D4. Nah, ingat golongan itu jumlah dari pangkat. Berarti dia ada di golongan berapa? 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 itu 6. Berarti 6B. Karena dia akhirnya 3D nih, ada subkulit D gitu. Nah, untuk periode kan kalau tadi di golongan A itu dia sama ya, bilangan kuantum utamanya sama. Kalau di sini 4, di sini juga 4. Tapi karena di B, kalau di B kita untuk menentukan periode kita ambil yang bilangan kuantum utamanya paling besar. Di sini kan ada 4 sama 3. Nah, 4 sama 3 besaran mana? Besaran 4 kan, berarti periode kromium ada di periode ke-4 gitu. Nah, terus ini ada contoh lagi, ini ada unsur cesium. Cesium itu punya 58 elektron. Nah, kita konfigurasiin semuanya. Nah, dapat nih. Ternyata akhirnya itu kan dia 4F. Nah, ya kan? 4F ini berarti dia disebut dengan golongan 4F. Lactanida. Begitu.